Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Yohanes pasal 16 ayat pertama sampai dengan 4a. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, mengapa ayat-ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Supaya saudara dan saya menyadari bahwa apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sampai sekarang dialami oleh orang-orang Kristen. Maka banyak orang Kristen yang kecewa. Karena apa? Karena tidak mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Makanya selalu saya dari permulaan diajar oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Lalu saya katakan, Tuhan aku tidak mengerti. Tuhan tidak nuntut kamu baca supaya langsung ngerti. Itu bukan itu maksud Tuhan. Baca saja, ulangi dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian nanti Roh Kudus yang memberikan pertolongan pengertian. Dan kamu ngalami, baru satu demi satu kamu mengerti. Dan kalau itu berjalan terus, kamu akan mengalami semua janjinya Tuhan. Dan jaminan Tuhan kamu nikmati. Nah, maka dari itu saudara, kita perhatikan Tuhan Yesus pesan khusus kepada murid-muridnya tentang jangan kamu kecewa. Karena selama 3,5 tahun, murid-muridnya ikut Tuhan Yesus tidur bersama, melayani bersama, makan bersama. Semua yang dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah apa? Perkara-perkara ajaib. Sehingga mereka mengatakan apapun kalau bersama dengan Yesus aman, sip. Makanya pada waktu Tuhan Yesus berkata, Petrus, kamu bakal menyangkal aku. Petrus bilang apa? Mati pun aku rela. Bapak-bapak saudara, sebab dia belum mengerti maksudnya Tuhan. Dia hanya berjalan bersama dengan Tuhan menurut pandangan dia. Nah ini yang menyebabkan orang Kristen kerap kali kecewa saudara. Mamanya saudara sakit, gak disembuh-sembuhin Tuhan. Akhirnya putus asa enggak? Kecewa. Karena apa? Karena enggak ngerti. Belum sampai. Ada sesuatu yang menjadi penghalang. Ini contohnya saya kasih contoh umpamanya. Pada waktu Iin anak saya itu sakit. Umur 11 tahun. Dia kena meningitis. Kemudian panasnya 41 dan 2 minggu tidak turun. Waktu itu dokter mengatakan ini tidak bisa sembuh. Sebentar lagi buta, sebentar lagi tuli, sebentar lagi mati. Kalau tidak mati, hidup, ya idiot. Coba. Panas, kemudian seminggu kemudian memang benar buta. Beberapa hari kemudian tuli. Dokter bilang teman-teman saya, ini tidak bakal bisa sembuh. Mati atau idiot. Jadi nanti kalau sembuh, tetap setengah gila idiot.
Nah, kalau secara hukum alam maupun medis sudah digrafikkan begitu, lalu saya berdoa sama Nani pada waktu itu, Nani belum kawin. Dia berdoa dengan, itu saudara semua, papa, mama, semua kakak, adik-adik, semua kakak, kumpul semua saudara. Karena ini cucu pertama. Jadi, disayang semua. Ini itu dulu kena enaknya itu. Semua sayang. Nah, semua dia sakit begitu tuh semua berdoa. Tapi tidak tambah baik, tambah parah. Nah, setelah divonis begitu, lalu saya sebagai ayahnya saya berkata begini, Tuhan, maumu apa? Ini bedanya, saudara. Saudara kerap kali jadi orang tua, orang yang mengasihi orang yang sakit, saudara ngotot toh. Ya, ngotot toh. Sembuhin dong Tuhan, sembuhin. Saya suruh puasa, suruh apa, semua sembuhin, betul? Saya beda. Saya sama bapak saya, papa saya beda, saudara. Papa saya ngotot. Pokoknya berjuang mati-matian sembuhin, ngotot. Saya enggak. Padahal itu anak saya. Apa saya enggak sayang anak? Enggak mungkin. Dia toh sayang. Tapi biasanya orang selalu bilang apa? Engkongi luweh sayang, betul? Saya bilang sebetulnya sama saja. Sebetulnya tergantung pengenalan akan Tuhan. Nah, pada waktu itu saya tanya begini, Tuhan, maumu itu apa? Terserah. Mati ya, toh pulang ke surga. Nanti toh ketemu, betul enggak? Jangan saudara kira itu di surga nanti enggak tumbuh. Kalau dia 11 tahun mati, terus nanti di surga terus tetap 11 tahun. Nah itu namanya kan enggak ada pertumbuhan. Tumbuh di surga. Jadi nanti ketemu ya sudah gede-gede. Jadi enggak usah pusing. Tidak ketemu di sini, ketemu di sana. Wong cuma perpisahan sementara. Jadi tidak usah pusing. Saya memang sama Tuhan sudah begitu. Sudah tidak pusing. Saudara. Saya bilang, maumu apa? Nah, firman Tuhan berkata apa? Stop semua obat. Hanya dengan doa puasa anakmu sembuh. Nah, kalau saudara dan saya terima firman kayak gitu, lalu dokter bilang begitu, sudah antagonis enggak? Bertentangan enggak? Kira-kira saudara lebih percaya Tuhan atau lebih percaya sama dokter? Kalau saya tanya di sini pasti bilang apa? Tuhan, sok rohani. Ini kenyataan saudara, saya alami sendiri dan tidak satu. Saya ngalami itu. Anak-anak saya, istri saya sendiri, papa, mama, semua saudara saya ngalami semua. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu punya iman yang kuat, nonsen, saudara. Lebih percaya akan pikirannya, pendapatnya, itu yang justru menjadi penghalang. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi muridku, sangkal diri tiap hari. Pikiran ini yang paling susah. Lalu pada waktu itu saya berkata sama istri saya, stop semua obat. Kita puasa, suami istri. Saya puasa. Setelah puasa di stop, dokter teman saya datang semua, apoteker, pendeta datang. Dia bilang apa? Iman ya iman, tapi pakai hikmat dong. Ini mau stop, anakmu tambah sengsara, menderita, kesakitan, luar biasa. Nah, kira-kira kalau dipikir-pikir memang saya gila enggak? Iya. Bapak saya sendiri pun bilang sama saya, ini bapak kok udah kar-karuan. Satu saat saya di sekolah, di pekerjaan saya selalu dengar gini, itu mau mati, sudah waktunya mau mati. Ya, saya dengar suara, anakmu pulang, anakmu pulang, anakmu pulang, anakmu mati, anakmu mati. Sampai di rumah,
saya ketemu papa. Papa sedang bingung jalan-jalan gini. Aku bilang, "Pak, sudah mati." Saya langsung, "Bapak gila." Ya cara Jawa bilang gini, "Bapak edan." Mungkin kita ini setengah mati sembahyang minta hidup kok. Kamu tanya sudah mati. Karena apa saudara? Karena kita tidak pernah bisa meninggalkan cara berpikir kita. Nah, pada waktu saya sudah doa puasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saudara perhatikan, tidak tambah baik, tambah parah. Kira-kira saudara dengar tadi firman Tuhan goyah enggak? Sebab apa? Sebab pendapat kita, kalau kita dapat firman Tuhan, di dalam Yesus segala perkara bisa terjadi. Amin. Tetapi jalannya mencapai hasil akhir itu tidak seperti yang saudara pikir. Kalau Tuhan mengatakan doa puasa anakmu sembuh, stop semua obat. Pikiran kita sudah mulai puasa, besoknya mesti lumayan, mending, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Maunya gitu toh, pikiranmu gitu toh, salah. Makanya saya kasih tahu saudara, kalau saudara berjalan dengan Tuhan melalui firman, kalau saudara masih membatasi firman dengan cara berpikir saudara, saudara tidak akan sampai. Kau pasti kecewa. Seperti firman Tuhan berkata, jangan kamu kecewa. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus akan melihat Yesus yang dikatakan di dalam Alkitab, Yesus Mesias tidak akan mati. Dan dia hidup selama-lamanya. Tapi kenyataan, Yesus harus mati secara daging, tapi bakal bangkit. Nah ini tidak bisa diterima saudara. Kenapa? Karena manusia mengertinya kalau sudah mati ya mati, tidak bakal bangkit. Tapi bagi Allah itu bukan pikiran kita. Tidak ada yang mustahil. Maka saudara harus dapat menyangkal diri. Waktu saya lihat anak saya mau mati, tambah lama tambah parah. Semua saudara saya, papa saya bilang, "Loh kok tambah mau mati? Oh firman Tuhan, kamu doa puasa harusnya sembuh. Kalau kok tambah mau mati?" Kalau saya berkata apa? Itu yang benar. Jadi kalau saudara dapat firman Tuhan, jangan takut, engkau akan diberkati tahun ini. Nah, pikiranmu apa? Usahanya dari bulan ke bulan naik terus toh. Nah, itu kamu. Kalau Tuhan enggak gitu, kerap kali diberkati malah turun. Nanti kalau sudah mentok, baru jedul sampai di atas. Loh Tuhan itu caranya kok aneh-aneh sih. Ya memang begitu. Tuhan itu memang antik, unik. Memang Tuhan itu tidak bisa dideteksi. Nah, sehingga pada waktu itu mau mati, saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, nah tindakan kita, bagian kita, yang kita harus lakukan bagaimana? Biarpun firman Tuhan berkata hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh, stop semua obat, kita melihat bahwa bakal mati, tidak menjadi masalah. Jangan tergantung dari apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Makanya pada waktu itu anaknya bilang, "Pak, aku mau pulang." Ya, jam berapa? Jam 3. Oke, Papa hantar kamu pulang. Kalau kamu harus pulang, pulang. Ketemu Papa di surga. Makanya semua papa, mama sampai istri saya semua saya suruh keluar. Tidak ada boleh satu orang yang bersama dengan saya dan anak saya. Cuma saya dengan anak saya. Sebabnya apa, Sa?
Tidak ada yang bisa menerima kenyataan itu. Tidak berani mengatakan bahwa pulang, oke pulang. Kan berarti firman Tuhan tidak genap. Itu bukan urusan kita. Sekarang kalau sampai akhirnya dia pulang terus mati, yang malu siapa? Hah? Tuhan apa saya? Tuhan yang ngomong. Bukan saya. Tapi hamba Tuhan yang dipakai Nani pada waktu itu. Betul tuh ya? Kamu tuh ya? Yang dipakai turut malu enggak? Hah? Ayo. Saya belum pernah tanya, pada waktu kamu itu dulu deg-degan enggak? Kau mau mati gitu. Lalu mikir enggak? Mikir. Enggak, dia enggak tahu dah, pedulilah. Tapi saya yang menerima, saya enggak pusing, saudara. Mau mati, mau apa, firman enggak genap, ya itu hakmu Tuhan, itu urusanmu. Jadi saya siapkan. Saya enggak goyah. Karena apa? Karena saya berkata, loh Tuhan berkata begitu. Sebab saya ngalami saudara, belakangan saya baru tahu apa yang saya percaya itu betul. Karena apa? Enggak bisa dideteksi saudara. Sebab pada waktu setelah itu saya pelayanan, saya jadi hamba Tuhan, ada orang sakit. Lalu saya bilang, Tuhan aku harus berdoa buat orang ini. Ya, doa. Aku akan bebas dia. Pikiran saya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, bebas kamu. Keletak mati. Loh, aku bilang, loh Tuhan kok mati? Loh, aku kan bilang apa? Bebas, ya bebas. Kok gitu? Oh jadi mati Tuhan, mati. Untungnya keluarganya sudah tak kasih tahu. Mati atau hidup, haknya Tuhan ya. Ya, jangan lama-lama ya. Ya, sekarang ya. Ya, das mati, keletak, blek, wes mati. Tapi saya jadi mikir sampai rumah, loh kok wong bebas kok mati? Ya wes. Nah, pengalaman saudara. Lain hari sama, orang sakit sama. Tuhan bilang, aku juga mau bebaskan. Pikirku mati. Jadi keluarganya tak kasih tahu, siap mati ya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu sudah siap ya? Siap apapun terjadi ya. Orangnya saya kasih tahu, kamu apapun yang terjadi kamu siap ya? Ya. Kalau harus pulang malam hari ini juga pulang. Kalau sembuh-sembuh ya, siap ya? Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bebaskan kamu. Sembuh. Waras. Dia bilang, aduh haleluya, aku sembuh. Loh, kok sembuh? Lalu keluarganya bilang, puji Tuhan, jadi sembuh. Aku bilang, loh kamu tadi bilang apa? Aku sudah siap dia mati, malah sembuh. Itu memang Tuhan. Karena apa? Kalau kamu sayang nyawa, kamu kehilangan nyawa. Kalau kamu kehilangan nyawa karena Yesus, dapat. Nah, sing ngerti siapa? Nggak ngerti. Maka dari itu saudara, saya sekarang tidak mau pusing. Dan pada saat seperti itu, anak saya itu tidak sembuh, tidak hidup, tidak mati. Tidur loh. Sudah saya serahkan, saya hantar ke surga. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, kalau pulang. Setidur. Belum sembuh. Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam, baru Tuhan ngomong, tidur terus. Sekarang berdoa bersama. Sampai jam 2 pagi, baru Tuhan ngomong, bebaskan anak. Saya diberi penglihatan, ada setan. Saya usir, melek, sembuh loh. Benar-benar sembuh, sempurna. Nggak idiot, nggak gendeng, nggak buta, nggak tuli. Nah itu, ini caranya Tuhan itu tidak bisa mengerti, saudara. Nah, demikian juga Tuhan pesan kepada kita, jangan kamu kecewa dan menolak. Jadi, apapun yang sedang terjadi, kalau saudara menghadapi masalah, kalau engkau sudah berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi, itu ada di dalam rencana Tuhan. Yang penting, kamu poin terakhir kamu dapat. Kamu bertahan. Nah,
Kita dilahirkan oleh Adam yang pertama. Turunan Adam pertama. Maka benih dosa itu tetap ada. Nah, di dalam benih dosa ini, dalam diri saudara, tidak ada satupun yang baik. Jadi saudara kalau punya sifatnya jelek banyak, jangan kecewa. Jangan mengatakan begini, kan Tuhan yang buat saya, aku sudah dibuat kayak gini kok. Jadi ya begini terus, salah. Itu berarti saudara mengimani watakmu tidak bakal diubah. Namanya pencemburu, iri hati, mau menang sendiri, menghakimi, gengsi. Lalu apa? Lalu jahat, pemikiran jahat, cabul, jina, kotor, hina, najis, ingin kaya. Ayo jujur, hampir semua orang kepengen kaya enggak? Nah, punya toh? Kalau enggak, itu enggak normal. Kalau pengen itu normal. Lah itu sebetulnya ingin kaya itu benih dosa atau enggak? Benih dosa, saudara. Alkitab berkata, orang yang ingin kaya itu jatuh dalam pencobaan. Saya dulu kepengen kaya, kepengen berhasil, kepengen segala. Nah, tapi kalau engkau mengenal firman, saudara, maka satu demi satu dikikis. Lalu kerap kali kalau kita sudah punya watak jelek, lalu kita punya pasangan. Dia juga punya jelek, ya toh? Tapi biasanya kejelekannya sama atau beda? Beda. Kalau sama, itu nanti anakmu double. Nah, beda, kenapa? Tuhan itu mau memperbaiki keturunan. Jadi memang dibuat begitu, saling diatasi. Saya sama istri saya itu bumi langit, saudara. Waktu saya dikasih jodoh sama Tuhan istri saya itu bilang, wah lumayan. Saya bilang, sebab istri saya itu cantik. Saya bilang lumayan, ya wis lumayan lah. Padahal setelah dekat baru saya tahu, aduh tobat aku. Aku seneng rempela, dia seneng hati. Dia seneng masakan barat, aku enggak suka. Apa saja bertentangan. Aku orangnya spontan, dia santai. Saya segala sesuatu emosional cepat, dia lambat-lambat. Bayangin, saudara. Saya seneng naik mobil ngebut, dia takut. Bingung semua sudah. Semua masakan yang dia suka, aku tidak suka. Tapi saudara tahu, sekarang saya setelah kawin sama dia, pacaran 13 tahun, terus kawin sekarang 35 tahun, baru saya berkata, Tuhan itu luar biasa. Saya bisa menikmati. Apa saja makanan yang dulu saya tidak suka, saya suka. Dan saya bilang, untung saya dapat kamu. Jadi aku bisa menikmati dunia ini, ternyata itu senang. Yang aku tidak punya, kamu punya, yang kamu tidak punya, aku punya. Jadi nikmati, aku bisa menikmati dua-dua. Saya sekarang bisa menikmati enaknya hati. Padahal dulu tidak bisa, sekarang bisa menikmati hati. Enaknya keju, itu bisa. Sampai istri saya bilang, sekarang kamu lebih suka keju daripada saya. Lah yang enak kok ternyata. Nanya. Saudara, kenapa? Karena saya belajar mengerti dia.
kok kamu bilang enak itu apa? Sing enak, wong gak enak. Lalu dia bijaksana gini, cicipin sedikit demi sedikit. Makannya jangan langsung ditelan, pelan-pelan. Jadi dikecap. Oh ya lumayan ya. Nah ya. Dan akhirnya benar-benar saya bisa menikmati semuanya. Dan semua watak perangai bisa diubah oleh Tuhan. Saya kepengen kaya, sekarang enggak. Kenapa? Cara kerja Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau saya kepengen kaya, bagaimana caranya Tuhan mendidik saya mengubah? Firman Tuhan saya sudah masukkan, Roh Kudus menolong saya. Lalu caranya bagaimana Tuhan? Saya berusaha berhasil dibikin hasil. Kalau enggak kecewa saya. Wong saya percaya dalam nama Yesus. Berhasil. Dapat uang, dapat. Banyak. Seneng. Lalu Tuhan caranya mendidik bagaimana? Dibuat sia-sia. Sudah berhasil, sudah dapat, kita kerja setengah mati sampai tidak tidur. Kalau sudah dapat, Tuhan bilang, dikasih sakit. Duitnya tidak bisa diapa-apain. Habis lagi ke dokter. Bayar obat, bayar apa. Kenapa? Pikiran terus habis. Lalu Tuhan bilang, yang kamu usahakan itu hasilnya apa? Ya kosong. Iya. Nah, kamu sedikit tapi nikmati lebih baik daripada kalau banyak tapi kamu tidak bisa menikmati. Baca Alkitab. Orang yang paling celaka diberi banyak sama Tuhan tetapi tidak diberi hak menikmati. Firman Tuhan jadi. Akhirnya saya sadar, saya bilang ya percumalah ya Tuhan. Udahlah semua berkat kamu. Ya. Lalu terikat dengan mobil. Wah mobil disik-isik terus ya toh. Baru gres disik-isik. Tabrak. Nggak nabrak, ditabrak. Aku bilang, loh Tuhan. Loh lah hatimu di mana? Di mobil. Ya ditabrak. Kalau ditabrak itu kamu bisa apa? Ya enggak bisa apa-apa. Lah iya, kenapa kamu harus terikat sama itu? Wong itu benda. Nikmati mobil yang aku beri, jangan kamu jadi budake mobil. Betul? Itu loh saudara. Dari pengalaman dengan Tuhan itu nanti dididik, saudara. Ibu-ibu kerap kali dididiknya melalui apa? Sama Tuhan. Melalui pembantu. Kalau sudah sama pembantu bisa, yang paling susah. Istri, anak, itu pada orang tua dan suami. Kalau kamu sama suamimu di pendidikan terakhir sudah lulus, lah itu baru lulus. Saya dengan istri itu gitu, saya kerap kali sok rohani. Saya tukang sembahyang soalnya. Saya kalau sembahyang bisa jam-jaman. Istri saya kalau sembahyang 5 menit sudah tidur. Lah aku kan jengkel. Sembahyang kok tidur. Tak gitu apa tambah dia sadar atau tambah dosa? Tambah dosa, saudara. Lalu Tuhan berkata, kamu kehendakmu mbok terapke istrimu ndak sampai. Kenapa? Sebab kamu punya watak seneng sendiri, istrimu ndak bisa sendiri. Kalau sendiri ketiduran, dia senengi doa rame-rame. Lalu Tuhan berkata, kamu berdoa buat dia. Kalau kamu ngajak doa dia suruh nyanyi. Dia nyanyi. Nah, kalau nyanyi jam-jaman. Aku tidak bisa nyanyi. Lalu loh Tuhan, dia nyanyi, aku udah. Kamu sembahyang, dia nyanyi. Komplit. Ada penyembahan, ada doa, kamu berdoa. Sekarang saya bisa menikmati saudara sama dia. Jadi makanya itu kalau saudara itu
ini nanti saudara mulai hari ini harus, kalau engkau sudah diberkati, kalau engkau sudah mau dapat terlepas daripada apa yang akan engkau mengalami di Indonesia ini, rumah tanggamu kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mengcover. Engkau akan dijamin oleh Tuhan. Tidak ada yang boleh menjamah engkau kalau bukan kehendak Tuhan. Contohnya Alkitab banyak, saudara. Pada waktu zaman Elisa itu apa yang dikatakan jadi. Peperangan ada, tetapi tetap ada bencana dan kelaparan. Sehingga zaman Elisa ada kelaparan. Keluarga yang menampung Elisa, yang percaya akan Tuhan, setiap yang dikatakan oleh Elisa hamba Tuhan dituruti. Sebelum ada bencana kelaparan, 7 tahun Tuhan ngomong sama perempuan itu, sama suami, sama anaknya. Tuhan berkata, kamu boleh pindah ke luar negeri. Sebab di Israel akan ada bencana kelaparan. Pindah. Dia nurut, pindah. Benar kelaparan. Setelah 7 tahun kelaparan selesai, dia balik ke Israel. Ternyata tanahnya diambil orang. Lalu dia menghadap raja, mau lapor, tanahku kok diambil orang. Selama 7 tahun tak tinggal. Nah, kalau saudara pada waktu itu dia orang itu ngalami begitu, dia tidak percayakan firman Tuhan, apa terjadi? Kecewa. Loh katanya suruh pergi, nurut Tuhan, Nabi Elisa. Balik tanahku diambil orang. Nah kan nyatanya akan jadi rugi, ini tidak benar. Tapi saudara, perempuan ini luar biasa. Dia nurut, dia diambil orang, dia tidak ribut. Tapi dia menghadap raja untuk minta keadilan raja. Dan Tuhan ngatur apa? Di depan raja ada Elisa, bekas bujangnya Elisa. Ada Gehasi, bujangnya Elisa. Yang sedang bersaksi, diundang raja bersaksi tentang hal perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukan melalui Elisa. Sedang Elisa cerita sama raja tentang seorang anak dari perempuan yang tidak punya anak, diberi anak, kemudian mati, dibangkitkan oleh Elisa. Perempuan ini sama anaknya maju menghadap raja. Mau memberitahukan tentang tanahnya yang dirampas oleh orang. Elisa langsung ngomong, belum tidak bela diri, tidak minta keadilan. Elisa berkata, lah ini raja, perempuan ini loh, yang anaknya dibangkitkan. Lah ini anaknya, sekarang sudah gede segitu. Ini bukti. Langsung rajanya bilang, kamu menghadap ada apa? Tanahku diambil karena Elisa berkata saya pergi ke luar negeri karena ada kelaparan. Oh baik. Dia memerintahkan pegawainya berkata, kembalikan tanahnya dan hasilnya. Semua selama ditinggal, kembalikan. Dan berikan kepada perempuan. Tuhan akan membela, saudara. Tapi untuk itu, firman Tuhan berkata, untuk hari ini, Tuhan berkata, nanti suami istri ini yang akan diberkati, tetapi di luar itu, Tuhan berkata, di dalam keluarga-keluarga harus ada orang-orang yang punya karunia kenabian. Sebab kemarin sudah diumumkan sama Nani, Tuhan mengatakan di dalam keluarga sudah ada imam, betul lah? Tapi Tuhan berkata tadi siang sama saya, harus ada
nabinya juga. Sebab kalau enggak, nanti di dalam keluarga ini Tuhan ngomongi sama siapa? Nabi itu adalah orang yang bisa bicara dan mengerti firman Tuhan. Nah, sehingga nanti ini Tuhan berkata, di dalam keluarga-keluarga aku mau memberikan karunia kenabian. Nah, yang terima siapa? Bisa bapake, bisa anake, bisa istrinya, bisa orang yang di dalam keluarga itu. Bisa. Umpamanya adiknya yang tidak kawin, atau kakaknya, atau mamahnya. Bisa. Bisa terima. Ini satu anugerah. Jadi kalau kemarin yang datang pikirnya hari ini tidak ada apa-apa. Karena yang mau diberkati suami istri. Ya toh? Yang belum diberkati. Ternyata Tuhan ngomong. Saya ya tidak tahu. Baru diomongin. Aku mau memberikan karunia kenabian. Nah, yang tidak datang, loh, lah tidak tahu kalau ada itu. Lah ya aku ya tidak tahu, bukan saya punya. Nah, kalau kamu tidak datang ya sudah, bukan jatah kamu. Nah, tapi yang datang pun harus menyiapkan diri. Kamu yang dipakai atau bukan? Kalau bukan kamu, ya tidak usah marry. Itu karunia pemberian Tuhan. Yang penting di dalam tiap keluarga ada satu imam dan satu nabi. Bisa enggak? Yang dapat itu imamnya dan imamnya dapat karunia nabi. Bisa enggak? Bisa. Jadi dalam keluarga itu imamnya satu. Kemudian Tuhan mau ngasih karunia nabi lah. Tuhan lihat. Oh si imamnya sekalian nabi. Bisa jadi imam, bisa nabi. Sebab saudara tahu, di dalam diri keluarga anak saya, Iin, anaknya yang kecil, yang pertama itu si Stephen, itu karunianya nabi, saudara. Mamahnya kalah, papahnya kalah. Padahal baru sekarang ini 6 tahun. Tapi karunia sudah nabi. Dia di dalam tidur itu kalau ada apa-apa dia sudah tahu dulu. Dia langsung nangis. Sembahyang mamanya kaget aja ada apa? Ada orang jahat, rombongan. Nah, sebelum ribut-ribut itu Tuhan sudah ngasih tahu. Ada orang banyak nyerbu sini. Mama sembahyang, tengking, ayo. Wah, enggak mau mama kurang kuat. Sembahyang yang kuat. Wah, ambil ngantuk-ngantuk sembahyang ya enggak mampam. Anaknya ngasih tahu, ayo terus Sedang sebelah rumah mau dirampok mobilnya aja dia sudah tahu beberapa hari. Mama, ada berapa orang itu mau masuk rumah, tengking mobil mau diangkat Nah, dia tengkingi rumah punya edewek, tangganya tidak ditulungi, tangganya sing hilang. Baru Iin sadar, oh ternyata kejadian sebelahnya. Ya Tuhan sudah nyiapkan, berdoa, urapi rumahmu, mobilmu, dan keluarga. Karena memang setan sudah merencanakan itu. Tapi kamu sama saya punya Tuhan. Tuhan sudah nyiapin kamu. Tinggal kamu mau nurut apa enggak. Kalau enggak nurut, kena. Ya jangan nyalain, jangan kecewa. Sebab kita enggak tahu. Kemarin hamba Tuhan dia bilang sama saya gini. Si Acuk. Pak, saya pergi Jakarta pelayanan. Naik mobil. Dengan anak-anak. Satu mobil pakai Panther. Kita jalan di jalurnya sendiri. Sebelumnya itu Tuhan ngomong gini. Dia dapat penglihatan, dia minta duit. Karena anaknya mau kawin, dia minta duit. Nah, kemudian
Dia dapat penglihatan waktu sembahyang. Ada malaikat datang bawa duit. Nah, disodorkan sama dia. Kalau saudara sembahyang minta duit, terus saudara sembahyang dapat penglihatan ada malaikat bawa duit. Itu kamu bilang apa? Pas. Ya toh? Wong kamu kepingin duit, disodori duit sama malaikat. Pasti langsung terima. Lah itu hati-hati. Cara berpikirmu itu loh. Itu untung dia. Dia ingat kesaksian saya, dia bilang, waktu saya dapat penglihatan begitu, pada waktu saya disodori duit Pak, sama malaikat, aku kok iso inget Pak, kesaksian Pak Yusa. Bahwa setan bisa menyerupai Tuhan Yesus. Malaikat, iblis bisa menyerupai malaikat terang. Ingat Pak. Nah, firman yang kau bawa dan kesaksianmu. Pada waktu itu engkau mengatakan, kalau engkau ketemu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta pertolongan Roh Kudus, tangking dia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir kamu kalau kamu bukan utusan Tuhan. Berubah jadi setan, mau nerkam dia, saudara. Lalu dia tangking terus, akhirnya jiwanya dia dilepaskan, tapi tetap dia kena akibatnya. Pulang besoknya mobilnya ditabrak. Di jalannya sendiri loh saudara. Ini ada jeep itu ngindari truk. Truknya ya dia tidak ditabrak, ngindari, dibanting kanan, kena rom, ambiar semua. Sampai muter 5 kali. Hampir guling, tapi tidak guling. Karena berdoa semua. Akhirnya bisa jalan lagi, dia bilang, Tuhan, tidak, Tuhan yang menghindarkan. Tidak ada yang bisa. Jadi tidak ada yang luka. Segala perkara sudah diatur oleh Tuhan. Jangan kamu takut dengan apa yang kamu lihat, kamu dengar. Yang penting kamu tetap terlindung dengan pemeliharaan. Jadi nanti saudara siapkan diri supaya setiap keluarga ada orang yang mendapatkan karunia apa? Kenabian. Sehingga saudara ada apa-apa itu nanti kalau doa bersama, ada yang diberi karunia kenabian, Tuhan sudah berbicara memberitahu apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan. Tidak usah khawatir. Nah kalau tidak ngerti loh, itu pikiranmu lagi. Tidak usah batasi Tuhan. Kalau penting Tuhan ngomongnya itu nanti tak. Tidak usah kamu mikir-mikir, pasti harus dijalankan. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus tahu. Tuhan itu luar biasa. Menyiapkan segala-galanya. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Nurut. Sebab momennya, saatnya itu saudara dan saya tidak tahu. Makanya kalau tidur malam, pagi-pagi tidur, ngantuk kayak apa. Kalau dibangun ke Tuhan itu mau bangun sembahyang. Itu latihan. Jangan ngantuk Tuhan. Dan wong saya baru 2 hari 3 hari yang lalu aja dibangunkan jam 4. Saya dibangunkan, saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, bangun, bayang. Ya, bukan Tuhan ngomong gitu, udah. Terasanya itu ada yang bangunin sembahyang. Jadi saya, tahu Tuhan. Aku cuma ngomong gini loh saudara. Nah, Tuhan, sebentar lagi ya. Agak nikmat tidurnya. Bangun sembahyang saudara. Udah gitu tidur lagi setengah jam sembahyang. Bangun, Tuhan ini tidak ada. Aku bilang loh Tuhan, aku hadir engkau tidak ada. Jadi aku salah Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan masih baik tuh. Saya ngerengek. Tuhan aku tahu aku salah, aku dosa, aku minta ampun. Udahlah Tuhan, jangan jengkel, jangan kesinggung. Aku salah, aku minta ampun. Saudara jawaban Tuhan apa?
habis kamu sudah kurang rindu aku. Gitu. Nangis saya. Tapi memang benar kalau saya periksa-periksa. Kalau saya rindu, harusnya ya belum dia datang aku sudah nunggu toh. Engkau tidak datang, sudah salahku pokoknya. Aku menunggu kamu. Tuhan itu halus, mesra saudara. Jadi jangan kira kalau Tuhan itu galak kayak mesranya setengah mati, sungguhan enak. Lebih mesra dari istri saya. Padahal istri saya itu mesra sekali. Saya tidak bisa, orangnya suruh mesra-mesraan tidak bisa. Tapi istri saya bisa, jadi saya diajari sekarang bisa mesra. Itu sama Tuhan itu luar biasa. Nah, maka dari itu siapkan. Tuhan mau memberikan karunia kenabian, siapa yang terima di dalam tiap keluarga harus ada satu. Supaya kalau ada apa-apa, tuh kamu tidak usah cari orang lain. Di dalam keluarga sudah diberitahu Tuhan apa yang kamu harus lakukan. Jelas? Di dalam keluarga saudara, siapa yang mau dipakai? Mungkin anakmu yang kecil pun bisa. Tidak jadi masalah. Tuhan mau memberikan karunia itu kepada siapa sasukae. Itu hak Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Dan saudara tinggal terima. Tidak usah mikir kayak apa-apa. Bagaimana caranya? Itu bukan urusan saudara. Terus kalau sudah terima, nanti bagaimana taunya? Tuhan berkata, pohon dilihat buahnya. Jadi nanti dari buahnya saudara tahu. Bahwa ternyata, wah siapa yang dapat. Itu Tuhan mau berikan. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata. Dan tiap keluarga itu menerima. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan. Nah, karunia Nabi ini Tuhan bisa memberikan melalui mimpi. Melalui penglihatan. Melalui firman. Melalui kejadian. Dia bisa cerita. Anak kecil itu kerap kali. Kalau anak-anak yang dapat, saudara itu kerap kali orang tuanya tidak bisa ngerti loh. Ini ada apa-apa kok anak ini bisa ngomong kayak gini itu ada apa? Perhatikan, itu Tuhan yang berbicara. Tapi ini kejadian dengan cucu-cucu saya. Makanya saya mengucap syukur. Kalau anak saya, cucu saya dipakai Tuhan. Karena apa? Karena cucu-cucu ini, kecil-kecil ini masih murni. Karunianya luar biasa, saudara. Makanya dari itu anugerah. Setiap keluarga pasti ada yang dipakai. Ayo kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu datang di hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu melakukan apa yang Kau mau. Oh Yesus, Sikya Karatas. Memilih siapa yang Kau akan karuniakan. Karunia kenabian ini. Terima kasih kalau Engkau mengatakan, aku akan lakukan. Dan saya merasakan saudara, karunia-karunia ini sudah diturunkan. Dan Engkau siapkan dirimu untuk menerima. Bagi saudara-saudara yang diberkati, dikuduskan, mereka pun bisa menerima. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata. Dan keluarga demi keluarga itu menerima kasih karunia Tuhan. Perlindungan, pimpinan, dan anugerah.